Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soli dan soliha. Apa kabarnya hari ini? Semoga tetap semangat ya. Kali ini kita akan belajar tema 7. Ya, bukunya sudah ganti lagi ya. Di subtema 1 kita belajar benda hidup dan tak hidup di sekitar kita. Di subtema 2 kita akan belajar tentang hewan di sekitar kita. Muatan pelajaran kali ini adalah PKN dan Bahasa Indonesia. Setelah PTS kemarin, semoga Ibu harapkan kalian semua mendapatkan nilai yang terbaik, insya Allah. Dan jangan lupa tetap belajar dan tetap semangat. Ya anak-anak, sebelum kita mulai seperti biasa, berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya, siapkan terlebih dahulu tema 7-nya. Barakallahu fiik. Ya, anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada muatan PKN adalah mengenal simbol dan bunyi sila keempat Pancasila, dan siswa mampu mendeklamasikan bunyi sila keempat Pancasila dan simbolnya, mengetahui aturan merawat hewan peliharaan, dan mendemonstrasikan aturan merawat hewan peliharaan. Pada muatan bahasa Indonesia, menjelaskan kosakata benda hidup dan tak hidup, dan mampu membuat kalimat berkaitan dengan benda hidup dan tak hidup, serta kalian mengetahui ungkapan pemberitahuan dan mampu menuliskan dan menggunakan ungkapan pemberitahuan berdasarkan gambar atau teks. Anak-anak pasti ingat ya simbol apa ini? Betul, Pancasila, dasar negara kita. Ya, kali ini kita akan bahas tentang Pancasila sila keempat. Apa bunyinya? Betul, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya kepala banteng. Arti simbol sila keempat Pancasila adalah banteng adalah hewan yang suka berkumpul dan bersosialisasi. Banteng juga dikenal hewan yang kuat. Ya, diharapkan masyarakat Indonesia selalu berkumpul bermusyawarah untuk mencapai tujuan bersama sehingga Indonesia menjadi negara yang bersatu dan kuat, ya, seperti banteng yang suka berkumpul seperti sedang bermusyawarah dan bersosialisasi, dan banteng adalah hewan yang kuat ya. Dan Indonesia juga seperti itu insya Allah ya. Nah, setelah itu biasanya kalian akan mendeklamasikan di depan kelas, yaitu maju ke depan dan membacakan sila keempat Pancasila sendiri-sendiri. Harus berani ya. Anak-anak, apakah kalian memiliki hewan peliharaan di rumah? Seperti burung, kelinci, ya, atau mungkin punya ikan, ya, atau kucing, ya. Ini adalah hewan peliharaan yang bisa dipelihara di rumah dan termasuk hewan yang jinak. Anak tahu ya, selain ada hewan jinak, juga ada hewan buas. Hewan buas adalah hewan yang berbahaya untuk manusia. Kalau didekati juga berbahaya ya, harus punya keahlian khusus ya. Berikut ini tabel untuk mengelompokkan hewan buas dan jinak. Hewan buas itu ada ular, buaya, harimau. Sedangkan hewan jinak itu banyak sekali ya, ada ikan, ayam, kupu-kupu, dan lain-lain ya, masih ada kambing, sapi, dan sebagainya. Ya, anak harus mengetahui ya mana yang jinak dan mana yang buas. Nah, bagaimana cara merawat hewan peliharaan kita di rumah? Yang pertama, jangan lupa membersihkan kandang hewan minimal 1 minggu sekali. Yang kedua, memberikan makan dan minum setiap hari. Yang ketiga, memberikan obat jika hewan sakit. Dan yang keempat, memandikan hewan ya seperti kucing, kelinci, ya, burung, dan lain sebagainya. Namun ada juga yang tidak bisa dimandikan ya, tapi paling tidak dibersihkan ya anak-anak. Ini adalah tanda orang yang mencintai ciptaan Allah, yaitu hewan peliharaan. Tujuan Allah menciptakan mereka adalah agar kita bisa saling menyayangi antar sama makhluk yang Allah ciptakan. Mari bersyukur ya anak-anak dengan menyayangi mereka. Perhatikan teks di bawah ini, ya, ada banyak benda di sekitar kita anak-anak, ya, ada manusia, hewan, tumbuhan, ada juga rumah, sepeda, mobil, dan benda lainnya. Ada benda ciptaan Tuhan, ada juga benda ciptaan manusia, ada benda hidup, ada benda tak hidup. Kita memanfaatkannya setiap hari. Jadi kita wajib bersyukur kepada Tuhan atas ciptaannya. Dan kita juga berterima kasih kepada manusia yang telah menciptakan benda-benda atau karya yang
dibuatnya. Gunakan dan peliharalah benda tersebut. Dengan benda tersebut, hidup kita lebih mudah. Ya, mari kita ketahui apa perbedaan benda hidup dan tak hidup. Benda hidup adalah benda yang dapat bergerak, dapat berkembang biak, bisa makan dan minum. Sedangkan benda tak hidup, kebalikan dari benda hidup, adalah benda yang tidak bergerak, tidak berkembang biak, dan tidak perlu makan dan tidak perlu minum. Ya, berikut ini anak-anak contoh benda hidup adalah apa? Betul, manusia, hewan, dan tumbuhan. Sedangkan contoh benda tak hidup banyak sekali ya. Televisi, radio, batu, baju, dan lain sebagainya. Ya, dengan benda ini, kalau kita bersyukur kepada Allah, maka kita harus menjaga benda tersebut agar dapat awet ya dan berguna untuk kepentingan manusia. Ya, sekarang Ibu Guru akan memberikan contoh membuat kalimat dari gambar yang Ibu Guru berikan. Nah, ini gambar burung. Yuk, kita bikin kalimatnya seperti apa ya? Betul, burung berkicau dengan indah di atas pohon. Gambar selanjutnya adalah kuda. Bagaimana bunyi kalimatnya? Betul, kuda berlari dengan kencangnya. Selanjutnya adalah gambar buku. Bagaimana kalimatnya? Betul, buku itu berwarna kuning. Pintar. Baik anak-anak, di bawah ini ada gambar kandang peliharaan Benny. Di sampingnya ada papan bacaan. Ya, bunyinya dilarang memberi makan sembarangan. Dan juga ada gambar seperti ini, dilarang membawa hewan peliharaan. Nah, ini disebut dengan apa ya anak-anak? Anak-anak, kedua gambar tadi disebut dengan kalimat pemberitahuan. Kalimat pemberitahuan adalah kalimat untuk memberitahukan kepada orang lain agar tidak melakukan hal yang dilarang. Perhatikan gambar yang Ibu berikan. Ya, coba kalian cari apakah di situ ada kalimat pemberitahuan. Ya, betul. Di papan itu berbunyi pengunjung tidak diperkenankan memberi makan pada hewan. Ada lagi, Nak? Ya, di plang yang kedua juga tidak boleh menginjak rumput. Ya, kemudian ada plang unta, gajah, dan jerapah itu merupakan kalimat pemberitahuan ya, di mana pengunjung diberitahukan jika ingin menuju ke kandang yang diinginkan. Ya, misalkan mau ke kandang unta, nah itu arah panahnya ke arah kanan misalkan, gajah ke sebelah kiri dan sebagainya. Ya, itu untuk memudahkan pengunjung agar tidak kebingungan ketika ingin berkunjung ke binatang yang ingin dilihatnya. Alhamdulillah, kalian sudah mempelajari simbol dan sila keempat, Pancasila, cara merawat hewan peliharaan, pengertian benda hidup dan tak hidup, serta membuat kalimat dan ungkapan pemberitahuan. Ya, tugas anak soleh hari ini adalah untuk PKN, kerjakan halaman 19 dan 52 di foto, membaca sila keempat dan arti simbol pada sila keempat dengan voice note ya. Kemudian membuat video merawat hewan peliharaan. Bahasa Indonesianya kerjakan halaman 5 sampai 7 dan 12 serta 51 di foto dan berikan satu contoh kalimat pemberitahuan kirim voice. Barakallahu fiik, semoga dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Ibu akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.